Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa sekarang kita akan mencoba membangun satu sistem audio streaming yang mana di sini saya menggunakan server, terus media untuk streaming dan media untuk mendengarkan streamingnya, audionya, audio streaming. Sebagai server, kemarin yang saya sampaikan akan mencoba menggunakan Raspberry Pi, tapi dengan pertimbangan bahwa server ini nggak kemana-mana, dia hanya di satu tempat statis, nggak perlu dibawa-bawa juga. Akhirnya saya putuskan untuk server saya menggunakan media ini, yaitu set top box ya, atau bekas TV internet. Di sini saya menggunakan yang merek ZTE, tipenya itu B860H versi 2 ya, 2.1. Ini sudah memiliki RAM 2 GB, prosesornya sudah quad core 64 bit. Jadi ini melebihi Raspberry Pi ini. Kalau ini cuman 512 mega untuk memorinya, sedangkan prosesor ya samalah quad core, hanya clock speednya dia lebih kecil. Kalau yang ini bisa sampai 1,5 giga kalau nggak salah. Ya, untuk spesifikasinya bisa dicari aja lah nanti di internet. Nah, ini saya akan fungsikan sebagai server. Sementara aplikasi servernya kita menggunakan IceCast ya, IceCast 2 yang bisa menghandle streaming audio multimedia. Nah, kenapa pakai ini? Satu, pertimbangannya itu kan ini server statis, jadi perlu dibawa-bawa, jadi cukup powernya itu ya diam saja di satu tempat di jaringan kita. Kemudian wattnya juga kecil, dia hanya membutuhkan daya 12 volt 1 ampere, berarti sekitar 12 watt lah. 12 watt itu dalam keadaan full load ya, atau penuh, kerja penuh. Sementara untuk server ini sepertinya nggak terlalu diporsir ya, cuman hanya untuk streaming aja ya, paling kerja maksimalnya juga di 75% dari daya keseluruhan. Jadi kalau misalkan mentoknya di 75, dari 12 volt 1 ampere, 75% terpakai ya sekitar 9 watt sampai 10 watt lah per hournya. Jadi nggak terlalu boros listrik. Mengingat listrik di sini juga hanya menggunakan daya yang 4,5 ya. Terus apa ini nanti diisinya untuk softwarenya? Ini kita menggunakan Armbian. Kita kenali dulu bahwa ini itu memiliki prosesor itu Amlogic S905X ya prosesornya. Jadi nanti kita cari di mana ada ROM atau Linux server yang bisa dimasukkan ke dalam STB ini, set top box ini. Nah, kalau misalkan ada di antara teman-teman yang ingin juga menggunakan ini sudah banyak beredar ya di toko online, bahkan sudah ada yang sudah terinstall Linux. Di sini operating sistemnya Linux ya, kalau nggak bisa Windows. Nah, itu bisa beli dengan kisaran harga ya, bisa dicek lah di toko online. Nah, itu untuk ininya. Jenis-jenisnya itu ada banyak, ada yang semacam ini ya, ini ZTE B860, ada juga yang HG 680p kalau nggak salah, sama juga itu yang 2 GB memorinya. Jadi cukup lumayan lah digunakan sebagai server rumahan. Untuk Anda yang pulang familiar dengan memasukkan Linux ke dalam sini, sebaiknya belinya itu yang sudah ada operating system Linuxnya ya, karena merubah dari Android ke Linuxnya cuma lumayan cukup ribet juga dan memerlukan komputer yang yang perlu menginstal beberapa tools. Nah, sementara kalau kita beli yang sudah jadi Linux ya, kita tinggal
pakai saja. Nah, untuk memasukkan operating sistemnya seperti biasa saya menggunakan micro SD. Ini cukup yang 8 GB. Oh ya, di dalamnya sini sudah ada MMC ya, sudah ada memori tersimpan, kapasitasnya 8 GB. Jadi cukuplah untuk server minimalis gitu. Toh di dalamnya cuman menyediakan keperluan untuk streaming saja, server streaming. Jadi saya rasa 8 GB cukup. Nah, diinstal ke ini dulu, nanti setelah ke microSD, setelah berjalan nanti kita bisa langsung instalkan ke dalam MMC sini. Semuanya sudah ada di operating sistemnya, tinggal kita nanti lakukan step by stepnya. Nah, untuk itu kita perlu mendownload Armbian-nya dari situs resminya. Kemudian untuk penulisan atau apa namanya, memflashing ke dalam microSD ini, ya saya menggunakan yang tool yang sudah ada aja, yaitu Raspberry Imager ya. Nah, sekarang kita cari dulu di websitenya Armbian. Nah, di sini Armbian, di sini ada banyak jenisnya ya. Tuh, ternyata SBC ya, single board computer itu ada banyak jenisnya. Nah, kita itu hanya memerlukan yang sesuai dengan yang kita punya, yaitu prosesor dari Amlogic S905X kalau nggak salah. Nah, karena sudah 64 bit, jadi di sini saya pilih yang ARM 64 bit. Klik di sini, nanti kita akan dibawa ke halaman khusus ARM 64. Nah, di sini ARM 64 ini kan banyak ya macamnya. Nah, di sini ada beberapa spesifikasi yang diperlukan ARM 64 ini. Kita cari yang S90XXX. Oh, bukan di sini ternyata. Coba saya cek lagi, kita ambil yang download. Oh, bukan ARM64, ARS64. Ini di sini. Nah, ini ada banyak pilihan boardnya. Nah, ini nih maksud saya. Nah, ini board-board yang bisa menggunakan operating system Armbian ya, banyak sekali pilihannya. Jadi bila mana Anda memiliki salah satu dari board ini bisa digunakan juga. Nah, sementara kita menggunakan yang apa namanya, yang Amlogic ini, maka kita cari yang Amlogic. Nah, di sini ada Amlogic nih, Amlogic Community, Amlogic ARS64. Dalamnya itu ada ini Amlogic STP Box. Nah, kita pilih yang ini. Nah, ini yang penting ininya ya, prosesornya ini nih. Nah, terus di dalamnya itu ada banyak pilihan. Nah, karena kita gunakan untuk server saja, jadi kita tidak memerlukan apa namanya desktop. Jadi kita cari yang server saja. Saya akan coba server dengan apa namanya, kernel terbaru ya. Ini Armbian Linux server yang kernelnya versi 6.16. Nah, ini. Nah, kita download aja dulu. Karena kita digunakan untuk server, jadi kita ambil yang server aja ya. Sebenarnya ini yang ada yang lebih minimal, lebih kecil lagi, cuma nanti perlu banyak menginstal lagi, jadi belum bisa langsung digunakan. Jadi di sini saya akan gunakan yang versi server saja, yang ini dengan kernel terbaru. Saya klik untuk mendownloadnya. Kemudian saya juga perlu ini untuk mengecek apa namanya keaslian dari filenya. Jika sudah, mari kita cek keasliannya. Untuk mengeceknya kita mengikuti cara tradisional saja. Kita masuk ke download.
Nah, ini yang tadi di download ya. Nanti kita cek apakah sudah sesuai keasliannya atau tidak. Kemudian kita ketikkan perintah cat ambient titik sa, enter. Kemudian yang satu lagi sum 256, sa 256 sum ambient, enter. Kita tunggu. Nah, nanti kita cocokkan antara, nah ini sudah keluar. Kita cek dulu sebentar apakah ini sudah matching atau tidak. Kalau matching berarti itu sudah dijamin keasliannya. Kalau tidak, kita mesti hati-hati ya guys. Seperti biasa untuk penulisan ke dalam microSD kita menggunakan PImager. Kita masukkan ke sini, lalu kita masukkan USB-nya ke dalam komputer. Setelah dimasukkan, maka kita akan pilih SBC-nya yang mana. Di sini kita pilih yang unfilter saja ya, karena kita tidak menggunakannya untuk Raspberry Pi. Jadi di sini kita pilih ini. Kemudian operating sistemnya kita pilih yang custom ya, yang custom kita pilih dari sini. Ini digunakan, kita buka. Oke, lalu pilih memori yang akan yang akan diisi, yaitu memori USB, microSD dari USB. Setelah itu kita tulis saja next. Nah, di sini apakah ingin menggunakan setting, karena kita tidak menggunakan Raspberry Pi, jadi untuk setting kita lewat saja, jadi langsung no. Nah, di sini ada pesan, ini data-data semua akan terhapus dan tergantikan dengan OS yang baru. Ya, nggak apa-apa. Yes, maka dia akan masuk dan kita diminta password. Masukkan password, maka penulisan diteruskan. Nah, kita tunggu sampai selesai ya. Ini nggak lama karena memang nggak terlalu banyak dan tidak mendownload langsung, jadi memorinya sudah dari harddisk lokal. Kita tunggu saja sampai selesai. Lumayan cukup lama, mungkin karena memorinya itu hanya menggunakan yang kelas 10, tapi ya lumayan lah, segini mah nggak terlalu lama juga. Sementara kapasitas atau besaran dari ukuran file mentahnya itu sekitar setengah giga, jadi kalau diekstrak ya mungkin lumayan besar juga. Jadi kita tunggu saja sampai selesai. Nah, setelah penulisan dia akan memverifikasi file yang ditulisnya. Jadi ada satu tahapan lagi, dan ini tahapan yang kedua ini nggak terlalu lama ya, hanya sekedar mensinkronisasi atau memverifikasi saja. Jadi sebentar lagi lah, kita tunggu saja. Nah, akhirnya selesai juga. Kita tutup saja aplikasinya. Jika sudah selesai, oke. Kita tutup saja aplikasinya, lalu kita coba masukkan memorinya dalam sini.
Oh ya, perlu diingat bahwa ini itu sudah di flashing ya, tapi sudah menggunakan operating system Linux. Oke, kita coba nyalakan dengan memasukkan powernya. Untuk ininya, koneksi internetnya kita menggunakan LAN dulu, karena kita tidak tahu apakah WiFi-nya ini berfungsi atau tidak ya. Kita coba pasangin dulu ininya, kabel-kabelnya. Di sini saya menggunakan power supply 12 volt 1 ampere ya. Kita coba pasangkan dulu. Ini power, kabel HDMI-nya kita pasang. Kemudian power ini langsung nyala ya. Jadi kita pasangkan keyboardnya melalui port USB. Oke. Kemudian kita pasangkan powernya ke bagian sini. Nah, ini sudah menyala ya. Nah, kita lihat di bagian outputnya apakah sudah keluar. Oh, sudah masuk rupanya. Nah, tampilannya itu seperti ini. Kita tunggu sebentar. Ini sudah bisa loading. Ternyata operating sistemnya sudah benar ya. Coba kita lihat. Ini sudah muncul Armbian. Kan kita menggunakan yang versi server ya. Kita gunakan versi server ini. Kita coba lihat dulu sebentar. Ini loading lagi, setting-setting juga, mungkin dia agak cukup lama. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah mulai masuk. Nah, ini ada beberapa settingan awal. Sebelum kita bisa benar-benar digunakan, kita langsung aja ke penyetingannya ya. Ini diminta apa ini sebentar. Baiklah, kita coba setting apa saja yang awal pertama kali kita harus isikan ya ketika pertama kali kita menginstal operating system pada Linux. Create root password, kita isikan saja untuk password rootnya. Kita pakai yang bisa kita ingat ya. Lalu diminta ketik ulang, kemudian kita pilih yang ZSH ya, GM, kemudian diminta password untuk GM-nya. Kita ketikkan passwordnya, nanti diminta juga ketik ulang supaya untuk memverifikasi namanya siapa. GMT artinya adalah ganas madu ya. Kemudian enter, lalu dia akan men-setting. Oh, ini diminta untuk memasukkan apa namanya, lokal atau bahasa ya. Di sini saya menggunakan lokal Amerika yaitu US. Kita pilih nomornya adalah 98. Kita gunakan 98. Kemudian di sini untuk waktu ya, zona waktu kita pilih yang Asia nomor 5. Kemudian di sini kotanya Indonesia, kita pilih 17. Kemudian ini diminta kota mana, Jawa nomor 1. Koneksinya terputus ini. Sebentar.
Kita pilih satu, enter. Kok enggak mau? Sebentar, ini kok enggak mau, kenapa? Ternyata nge-freeze ya. Kalau kita restart, paksa restart, wah enggak mau, ini settingnya belum berhasil. Padahal kita cabut aja deh ininya, powernya, cabut powernya, coba kita pasang lagi, apakah dia menyala. Oh ternyata ini mah video capture-nya yang bermasalah. Waduh, ternyata errornya video cap. Ya kita ulang lagi saja ya. Tadi ternyata error, dikirain teh error ininya, ternyata video capture-nya yang error. Kita mulai lagi. Oh ternyata sudah masuk ya, login. Loginnya tadi teh kita pakai nama GM dengan password adalah yang tadi kita masukkan. Kemudian masuk. Oh belum gini. Coba lagi deh, GM, passwordnya keliru rupanya. Sudah masuk. Ini ya, ini dalemannya setelah kita install pertama kali Armbian Community. Ini settingan awal, nanti kita akan setting-setting dasar-dasarnya ya. Yang jelas ini sudah masuk ke ininya, ke operating sistemnya. Nah ini sudah masuk. Kita coba lihat posisi memori yang ada ya, dengan perintah htop. Nah ini memori yang digunakan cukup sedikit dan aplikasi-aplikasi yang digunakan pun cukup sedikit. Kedepannya setelah setting-setting semuanya, kita akan gunakan ini sebagai server Icecast. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, digunakan sebagai server streaming audio. Nah, sekarang sudah masuk ke sini. Untuk keluar dari Edge-top, Ctrl C. Kita bersihkan layarnya dulu. Nah, di sini tadi ada perintahnya untuk untuk melihat apakah WiFi-nya aman. Kita ketikkan IP spasi A. Ternyata WiFi nggak aktif ya. Nah, karena kita menggunakan kernel terbaru, biasanya WiFi-nya juga nggak aktif. Kalau misalkan ingin WiFi-nya aktif, itu gunakan kernel yang versi 5.15 kalau nggak salah. Itu WiFi-nya langsung aktif. Nah untuk ini mah WiFi-nya nggak aktif untuk kernel yang terbaru ini. Tapi karena digunakan untuk server, jadi kita tidak terlalu mementingkan WiFi ya. Nanti koneksinya kita gunakan menggunakan kabel data saja, kabel LAN. Nah di sini tadi perintahnya adalah ketik Armbian untuk mengkonfigurasi awalnya. Armbian strip config. Oh harus sudo. Passwordnya adalah, masukkan passwordnya. Nah ini konfigurasi awal untuk server kita ya. Coba nanti apa saja yang perlu kita konfigurasi agar bisa digunakan sebagai server.
salah satu kelebihan dari Armbian ini yaitu kita bisa langsung men-setting itu ya, banyak sudah tersedia ya settingan-settingannya, jadi eh, setting-settingnya itu bisa lebih mudah. Contohnya ini kita lihat sistemnya apa saja di dalamnya. Ini supaya kita nanti bisa digunakan untuk mengakses SSH. Oh, sudah aktif SSH-nya, kembali itu escape, kemudian OS update, ini perubahan kernel, storage itu di bagian pengamanan memori ya, hard disk, penyimpanan, file system, segala macam bisa di sini. Saya layarnya nggak kelihatan, jadi cara penyampaiannya nggak begitu bisa dipahami ya, karena layarnya kecil, jadi saya nggak bisa melihat secara jelas. Kita kembali saja untuk kernel isinya adalah install Linux header, enggak lah. Kemudian storage ya seperti tadi itu. Enable read only artinya kita nggak bisa menulis di sini, jadi benar-benar setelah kita buat apa-apa mati, nyala lagi dia akan kembali nol lagi, jadi tidak ada penyimpanan kalau di mode read only. Kemudian disable network file system, enggak lah, enggak disable. Kemudian manage NFS server client belum kita gunakan. Kemudian untuk akses di sini disable root login, jangan dulu. Disable password login, nanti kita akan menggunakan SSH mungkin sebagai root untuk menginstal aplikasi, jadi enggak di disable, kita enable aja. Login kita menggunakan password, jadi enable, jadi defaultnya itu enable ya. Kalau kita ingin mendisable untuk lebih mengamankan server, maka kita pilih ini yang di disable ya. Kemudian ini berikutnya disable public key, enggak. Enable OTP authentication, enggak. Sandbox, enggak lah, udah. Ini sudah defaultnya saja. Kemudian usernya enggak. Kemudian ini update enggak diupdate dulu dah, karena belum ada koneksi internetnya juga. Kemudian network, basic network setup. Dia nggak ada WiFi-nya nggak aktif, padahal di dalamnya ada WiFi-nya ya teman-teman. Kemudian untuk penyetelan lebih lanjut, bisa change add interface, tapi untuk mengaktifkan WiFi sepertinya perlu driver, dan saya belum tahu driver yang digunakan itu yang mana. Jadi karena tidak digunakan WiFi juga, kita abaikan saja untuk sementara. Terus network sudah, lokalisasi, global time zone mah nggak perlu. Ini keyboard layoutnya, keyboard sudah tidak di setting lagi ya. Kemudian apalagi nih berikutnya, layout mah sudah Inggris. Kemudian hostname, hostname mungkin kalau kita mau ganti saja ya. Hostname-nya kita misalkan GM server gitu ya, GM server. Oke. Language udah Inggris. Kemudian time zone tadi kita sudah update ya.
Coba kita cek untuk time zone-nya. Oh, belum ternyata. Time zone-nya adalah Asia. Kemudian kita pilih yang Jakarta. Dulu aja ya, kita keluar. Setelah setting-setting dasar, kita reboot dulu sebentar, yaitu menggunakan perintah sudo reboot. Enter. Dia akan reboot untuk menggantikan hostname dengan hostname yang baru. Coba kita lihat berapa cepat yang mereboot. Oh, ternyata cepat sekali. Ini sudah mulai masuk lagi ke sistemnya. Untuk selanjutnya saya akan coba pasang kabel internetnya ya, agar kita bisa mengaksesnya melalui SSH. Coba kita pasang. Oke. Kemudian kita masukkan ininya, username-nya GM, passwordnya adalah seperti biasa yang kita masukkan tadi. Nah, kita masuk, kita lihat alamat IP-nya sepertinya belum terbaca ya. Coba kita cek. If config, nggak ada. Kalau IP spasi A, oh ternyata dia belum masuk ya. Kenapa ya? Harusnya langsung aktif. Coba sekarang IP kok A. Nah, sudah masuk sekarang. Ya. Kita keluar saja. 192.168.33.200. Kalau menggunakan IP, oh bisa kalau pakai IP. Yes. Kita masukkan passwordnya. Dan kita tidak mau pun. Coba deh sekali lagi. Kok nggak mau? Ternyata salah di pengetikan passwordnya ya. Sekarang sudah masuk. Kita update dulu saja dengan software terbaru dengan cara yaitu sudo apt update, enter, masukkan passwordnya. Nah, ini kita tunggu untuk mengupdate dengan paket-paket terbaru. Biasanya sih nggak terlalu lama karena ini sudah versi terbaru, jadi update-nya itu hanya sedikit saja. Ini update ini tergantung kecepatan internet juga ya. Semakin cepat ya semakin cepat juga waktu yang diselesaikannya. Tapi juga ada juga kemungkinan servernya yang lambat. Kalau servernya lambat ya lama-lama juga walaupun kecepatan internet di kita cepat. Kita tunggu sampai selesai dulu update-nya, baru nanti kita install persiapan untuk men-setting server iCache untuk audio streaming kita. Baik, selanjutnya kita akan coba menginstal iCache-nya ya, iCache-nya. Caranya adalah sebagai berikut. Sudo
install ice cache 2. Oh, tapi belum di-upgrade ya, guys. Coba deh di-upgrade dulu. Sudo upgrade. Passwordnya seperti biasa. Kita tunggu untuk mengupgrade. Berapa banyak yang harus di-download? 164 mega. Kita buat yes, enter. Ternyata cukup lama juga, tapi sebentar lagi berakhir. Kita tunggu sebentar lagi sampai selesai. Kita reboot dulu aja ya, agar sistemnya terpakai sistem yang terbaru. Sudo reboot. Kita tunggu sebentar. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Kita masuk dulu untuk melihat berapa memori yang terpakai. Yes, stop. Ya, sebesar itulah yang tergunakan setelah upgrade dengan sistem yang terbaru. Kita akses lagi menggunakan SSH. Kalau misalkan menggunakan hostname @gm server.local. Wah, sepertinya nggak bisa ya, nggak bisa kita akses menggunakan IP saja. Oh ya, bisa kalau ini. Kita masuk ke sudah masuk dan sudah menggunakan yang terbaru. Kita lihat sistemnya. Yes, min dengan kernel 6.16 ya. Ini yang terbaru sepertinya. Coba kalau kita lihat kayak tadi, stop, memori yang terpakai 144 mega dari 1,8 giga. Lumayan. Di sini mah banyak ya, kenapa di sana sedikit? Ctrl C. Nah, selanjutnya kita akan coba menginstal iSCSH-nya ya, sebagai server multimedia dengan cara pertama install dulu paketnya, apt install iSCSH 2. Passwordnya masukin. Kita tunggu, nggak terlalu besar sih kalau nggak salah mah. Tuh, hanya 1,9 mega. iSCSH 2. Yes, enter. Kita tunggu sebentar seperti biasa. Nggak terlalu cepat juga internetnya sepertinya, atau servernya lagi slow.
Wah, kok terputus ya? Oh, enggak. Ternyata tidak terputus, hanya kecepatannya tidak terbaca, cuma 2 kilo. Ya, kita tunggu saja. Mudah-mudahan berhasil, tidak ada halangan. Kita lanjutkan setting servernya. Kita tunggu penginstalan selesai dulu ya. Nah, untuk di sini ini perlu settingan. Pertama, kita baca dulu apa pesannya. You should not use this option if you have already manual tweak your configuration configure ice cache. Oh iya, karena ini pertama kali. Enter. Hostname-nya kita buat localhost aja ya, atau di sini dimintanya sebentar, saya baca-baca dulu. Ini harusnya diisi hostname, karena selanjutnya kita akan mengakses servernya itu dari luar, artinya dari bukan dari komputer ini, maka kita isikan saja ininya IP address untuk server ini, yaitu 192.168 dan seterusnya, seperti tadi yang digunakan ketika SSH ya. Tab, kemudian enter. Passwordnya kita ganti. Oke, kemudian ini juga password keduanya, kemudian ini yang ketiga untuk rootnya. Oke, enter. Sedang men-setup. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ketika sudah selesai, kita kita rubah nano ice cache 2 XML password. Nah, di sini kita rubah-rubah ininya dulu. Ini password yang kita buat tadi, bahwa untuk admin password adalah hack all the planet. Kemudian masuk ke ininya juga sudah masuk, portnya di port 8000. Baiklah, jika sudah, coba kita restart service-nya. Kita keluar dulu. Cara merestartnya yaitu sudo systemctl restart.
iCase service. Oke, kita lihat statusnya. Alhamdulillah, ternyata server sudah aktif. Jadi ini sudah bisa digunakan sepertinya. Kalau untuk keluar dari sini kita bikin Ctrl C. Nah, untuk mencoba mengaksesnya, kita coba mengakses melalui web ya. Apakah ini sudah aktif atau belum? Mencobanya kita menggunakan aplikasi boot ya. Aplikasi bootnya itu seperti ini. Ini servernya sudah aktif ya. Untuk aplikasi boot kita, nah ini kita install di tempat kita. Nah, ini cara installnya ada di sini semua. Baik, karena saya menggunakan apa namanya Linux Arch, maka saya akan mendownloadnya yang app image aja ya, yang ini. Kita pakai yang ini sebagai media untuk mengirimkan audionya ke server. Nanti didengarkan bisa melalui HP kita, asalkan pada sistem atau asalkan berada pada satu jaringan yang sama. Ini sedang di-download dulu, sementara sedang mendownload sampai selesai. Kalau kita gunakan yang bukan app image, kira-kira bisa ndak ya? Ini kan di-download melalui websitenya file app image, ternyata lama. Nah, sekarang kita coba kalau kita langsung install melalui package-nya saja, kira-kira bisa tidak ya? Secara kita di sini menggunakan Arch Linux, maka untuk menginstalnya dengan cara mengetikkan yay min s boot, enter. Oh, ternyata bisa. Kita enter saja, kita tunggu menginstal. Apakah dengan menginstal ini lebih lemot atau lebih lancar ya? Ternyata internetnya memang sedang ada gangguan, ini pelan banget ya. Kita tunggu mana yang lebih cepat saja ya. Dua-duanya mungkin satu yang bisa digunakan. Kalau app image enaknya itu tidak ada install menginstal, dia aplikasi yang bisa langsung dijalankan. Sementara ini dia masuk ke sistem lah, jadi menghapusnya juga harus melalui sistem. Kalau yang itu tinggal delete filenya aja udah. Cara menginstalnya itu lebih mudah kalau app image ya. Kita tunggu, ternyata lebih cepat yang ini nih sepertinya. Kalau yang tadi app image downloadnya lama pisan. Kita tunggu, ini sudah sebentar lagi ya. Kalau di Arch Linux, kalau misalkan kita tidak ada paket resmi atau dari pacman itu, kita bisa menggunakan yay yang repositorinya ya. Intinya sama-sama juga lah. Kalau ini membuild sendiri gitu. Kalau di pacman kan langsung install, kalau ini membuat manual gitu maksudnya. Nah, selesai juga. Kita masukkan passwordnya.
install, yes, enter. Kita mendownload dan menginstal, dan akhirnya sudah berjalan. Belum ini, tunggu sebentar. Nah, nanti ini yang akan kita gunakan untuk men-streaming, dan kita coba nanti dengarkan melalui HP apakah sudah bisa si server ini digunakan sebagai server Icecast untuk streaming audio. Wah, cukup banyak juga ternyata. Tapi biasanya sih tidak lama ya. Kita lihat saja apakah ini bisa berfungsi. Kalau di Arch dia build manual ya. Kalau misalkan nggak ada di Pacman itu build manual. Jadi seolah-olah kalau di Arch Linux itu semua aplikasi atau program yang ada di Linux itu bisa digunakan. Oh, ada error ternyata. Coba saya cek dulu, kita cek dulu apakah bisa diperbaiki atau tidak. Setelah selesai mendownload, kita akan lihat filenya. Dicek itu dengan ls. Oh, sudah ada itu ya yang boot. Untuk bisa dijalankan file yang berekstensi app image itu kita harus rubah dulu menjadi file yang bisa dieksekusi. Caranya dengan masukkan chmod plus X, baru aplikasinya kita enter. Nah, kalau kita ls lagi warnanya sudah berubah, yang tadinya putih sekarang menjadi hijau. Nah, untuk menjalankannya kita dengan cara titik garis miring, kita masukkan bootnya lalu enter. Kita tunggu dulu, ini masih belum keluar. Sepertinya tidak bisa ya. Kalau misalkan tetap tidak bisa, kita cancel saja lah. Caranya nanti kita cari cara yang lain. Ctrl C. Kenapa tidak mau ini si boot? Coba sekali lagi. Harusnya bisa ya. Tuh, saya menggunakan Pipewire, tapi terbaca ternyata. Ternyata masih error. Ya sudahlah. Berarti caranya kita harus pakai cara yang lain saja. Boot ini nggak bisa. Berarti ya mau nggak mau saya harus langsung menggunakan ini sebagai media untuk streamingnya. Cuma dikarenakan video ini terlalu panjang, khawatirnya membosankan, jadi untuk saat ini kita cukupkan sampai penyetingan
servernya saja dulu. Nah, baru nanti kita akan masuk ke uji coba streaming melalui Raspberry Pi Zero, kemudian dikonekkan ke server ini, server Armbian. Nah, baru nanti kita dengarkan melalui HP bisa atau tidak. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton.